Bapak Uskup. Pertama mungkin terkait dengan tantangan, ya, tantangan. Karena kan mengelola keuskupan kan juga tidak semudah yang mungkin orang lain pikirkan ya. Ada banyak tanggung jawab dan pekerjaan yang besar. Nah, bagaimana Bapak Uskup kemudian melihat tantangan yang ada di ke wilayah keuskupan dan tentu Mhm. bagaimana cara menyelesaikannya. Mungkin yang saat-saat ini dihadapi mungkin gitu. Begini, É, terkait situasi di nós, Keuskupan você sabe, Deodatus, Nicolau, você pertence à untuk Diocese de sementara Ourados, né? ini situasinya aman E dan nós tenang estamos numa secara umum. região do Brasil que ainda favorece Situasinya tidak lagi seperti atividade, negara-negara bagian lain, sem muitas seperti Rio de perturbações. Janeiro, Sao Então é mais Paulo, tranquilo, mas Salvador, o desafio dan tem, wilayah desafio lainnya. pastoral, desafio de Meskipun religiões, demikian, nossos kami di líderes do diosis Brasil estão juga também mengalami no nosso beberapa meio, né? tantangan pastoral Desafio das karena pessoas ada ateus, banyak gereja non-Katolik. acreditem em Deus. Selain itu, Então são todas ada juga essas orang-orang yang realidades que mendeklarasikan diri precisar sebagai Deus ateis. ajudar os Dalam menghadapi ajudar os situasi-situasi padres sulit a seperti esclarecerem ini, dúvidas, sebagai interrogações, uskup, indagações, biasanya saya tentar langsung orientá-los se berkomunikasi eu não dengan tenho a para informação imam, correta ou que eu não tenho a negur segurança secara correta, langsung, eu buscar berdialog os secara outros langsung, meios para essa tentu juga orientação, né, bertukar por parte pikiran, dos padres. serta menerima Então, desafios masukan-masukan yang são vários. diberikan Mais uma vez, dengan eu tujuan digo, untuk né, mencari solusi nós estamos bersama. numa região do Brasil Kalau que saya tidak estamos menemukan tendo uma solusi, certa tranquilidade. maka saya akan mencari bantuan Frente, quem está dari no Rio de orang lain Janeiro, quem está em yang São bisa menangani Paulo, situasi ini. né, quem está na Saya região sangat da terbuka, Bahia, de bisa langsung atau Salvador, melalui ahli khusus questões yang realmente mampu bastante menyelesaikannya. delicadas, né? Oke, baik. Terkait dengan situasi keuskupan yang masih dapat dikatakan secara umum itu kan baik-baik saja ya. Dan juga Bapak Uskup telah memaparkan bagaimana kerjasama yang baik ya antara pemimpin, Bapak Uskup dengan para imam dan juga tentu para umatnya. Nah, tapi terkait dengan eh, isu selanjutnya ya, kembali lagi adalah tentang AI ya. Dan tadi juga sempat Bapak Uskup katakan terkait dengan ateisme yang mulai muncul. Nah, bagaimana kemudian pandangan atau tanggapan mungkin lebih kepada pandangan Bapak Uskup terkait perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang kemudian mungkin membuat banyak orang tidak berpikir lagi mengenai Tuhan. Ya, jadi kan itu juga merupakan satu dinamika yang mungkin ada. Nah, bagaimana terkait dengan hal itu, Bapak Uskup? Olha, Soal quando mengenai ateisme do itu ateísmo, o paganismo, né, sebenarnya sudah lama, é algo bukan interessante hal yang porque já há baru. muitos anos de Kita evoluindo harus melihat bahwa na minha caminhada de igreja essa situasi questão, né? di Brazil Mas infelizmente nós menunjukkan estamos presos banyak nessa orang coisa do mengaku Katolik IBGE, hanya berdasarkan que é um instituto do data Brasil sensus. de pesquisa, Berdasarkan essas sensus tersebut, coisas, né? hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. E Jadi, eu sempre falar que kami aquela pesquisa di era sini falsa, né? berusaha memperbaiki keadaan Tinha itu. toda aquela realidade de catolicismo Karena no Brasil, não. hasil sensus O terkadang nosso tempo hoje menunjukkan é data esse yang desafio, né? tidak akurat, Conviver com essas pessoas, bukan gambaran yang sebenarnya. respeitá-las, Dalam situasi seperti como ini, as outras religiões, kami saber berusaha conviver, saber respeitar. menjalani Isso hidup muitas vezes não é dengan fácil, baik cria atritos, né? dan selalu berdialog Atritos, dengan incomodações, orang-orang yang e a gente berbeda, precisa criar esse diálogo, berbeda keyakinan, ter esse diálogo, senão a gente não berbeda cria. latar belakang, E há muitas coisas dan dentro da juga sociedade que as dengan igrejas mereka precisam yang caminhar menyebut juntas, né? diri sebagai Mesmo as ateis. pessoas de Oleh outras karena itu, denominações, como os dialog não crentes, menjadi né, os salah satu ateus, os bagian pagãos, penting né? dalam Não tem como a gente menyelesaikan deixar de caminhar juntos, berbagai né? persoalan di keuskupan. Oke, baik, Bapak Uskup. Mungkin itu lebih kepada eh, gambaran ya terkait bagaimana yang tadi Bapak Uskup sampaikan terkait orang mengaku dirinya Katolik tapi hanya berdasarkan sensus ya atau catatan kependudukan mungkin. Nah, tapi tentu kan harus ada langkah untuk mencegah hal tersebut ya. Maksudnya mencegah banyaknya orang Katolik yang merasa diri Katolik hanya dari sensus itu. Nah, salah satu bagian terpenting dari gereja atau tulang punggung gereja itu kan salah satunya adalah generasi mudanya.
anak-anak mudanya. Nah, bagaimana kemudian sebagai seorang uskup, Bapak Uskup menggerakkan anak muda atau generasi muda yang berada di wilayah keuskupan itu seperti apa? Kegiatan atau dinamika yang terjadi itu seperti apa? Sim, é um desafio na nossa igreja, na nossa sociedade Soal a questão do saber tentang lidar com a juventude. anak-anak muda. Infelizmente, a gente sempre acha Bekerja dengan que mereka todos nós somos merupakan tantangan umum, criança até bukan os mais idosos, né? hanya di Mas, Brazil. nós descarregamos na juventude. Semua orang E aí, tá o dimanapun desafio de quebrar essa barreira pasti e buscar merasakan trabalhar com ele. tantangan dalam bekerja dengan kaum muda. Os jovens são os mais Satu hal yang harus kita pikirkan sekarang adalah crescendo ainda, bahwa somos calejados, anak somos muda novos, cheio de tanta coisa boa e bukan coisas hanya ruins. masa depan gereja, Então, a gente precisa tetapi abraçar esse trabalho, juga abraçar essa bagian atitude, dari ouvir, masa kini. escutá-las. Oleh Muitas karena vezes, itu, uma expressão que kita harus memahami bahwa mereka eu sempre evitei a palavra berpartisipasi futuro, né? O jovem saat presente, ini juga. né? Karena E eles itu, não gostam dessa expressão. kita perlu Jovem memanggil futuro. mereka, Não, ele é presente. merangkul mereka, Ele não pode dan fazer bekerja as coisas que bersama eu mereka faço, que doutor terkait Parker, dengan médico, perkembangan juiz, iman anak-anak muda. mas na idade Biasanya deles, eles podem kami fazer muita coisa melibatkan dentro da pasangan igreja, suami né? istri Muitos muda trabalhos. yang E memiliki isso enriquece, dá pengalaman força para dan eles, dá arah hidup yang confiabilidade jelas. para eles. Dengan begitu, É claro, mereka né? dapat Sempre memberikan não só orientasi aconselhável, yang mas é lebih sempre relevan importante, bagi kaum muda. ter sempre adulto com Kita né? Casal, tidak novamente, bisa casal, hanya não uma pessoa sozinha, berharap homem ou uma mulher, atau mas casal, menyerahkan né? Até porque proses o jovem perkembangan iman anak muda kepada mereka perigoso. sendiri. Coloca só uma mulher, perigoso. Dibutuhkan Colocando dukungan casal idôneo, dari dá berbagai outro clima, né? Tem kelompok confiabilidade lain, para eles mesmos, né? serta dukungan Então, o trabalho dari é desafiador, sim, keuskupan mas ele é melalui fundamental, ele é importante, kegiatan-kegiatan e o jovem, ele é presente, partisipatif não lainnya. só futuro. Tá bom? Baik, ya terkait dengan anak muda ya, kita sudah melihat bagaimana gambarannya dari yang Bapak Uskup sampaikan, bahwa perlu ada kerjasama memang, tapi juga anak muda bukan hanya di masa yang akan datang atau masa depan, tapi juga di masa sekarang. Nah, berbicara mengenai masa sekarang itu, tentu juga dalam masa-masa yang terkait dengan panggilan iman sebagai seorang pelayan Tuhan di gereja, bagaimana situasi panggilan atau bagaimana eh, dinamika panggilan di keuskupan yang terjadi? Apakah bertumbuh subur atau memang ada yang perlu dikembangkan lagi terkait dengan panggilan ini menjadi seorang imam, bruder, suster, dan lain sebagainya? Sejak tahun 2016, Keuskupan Deio Radius telah bekerja secara aktif dalam bidang pastoral panggilan. Saya sendiri adalah seorang redemptoris, pernah menjabat sebagai promotor panggilan dan juga sebagai provinsial. Oleh karena itu, ketika saya menjadi uskup, saya tetap membawa semangat yang sama dalam mendorong promosi panggilan, baik untuk para imam lokal maupun calon misionaris. Selain itu, apabila ada anak-anak gadis yang menyatakan keinginan untuk menjadi biarawati, saya sangat mendukung dengan sepenuh hati. Bagi saya, semua itu adalah untuk gereja, dan gereja dalam arti yang lebih luas, bukan hanya dalam konteks lokal. Terkait panggilan untuk ngimam
diosesan, a questão da dapat saya sampaikan bahwa seminari diosesan setiap tahunnya menghasilkan sekitar 7 hingga 8 calon imam yang ditahbiskan. Maka dari itu, dalam beberapa tahun ke depan, keuskupan akan mengalami tahbisan imam setiap tahunnya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, selain pastoral panggilan, kami juga mengorganisir kegiatan yang berfokus pada partisipasi kaum muda dari berbagai wilayah keuskupan. Biasanya, kegiatan ini melibatkan antara 8.000 hingga 10.000 anak muda. guarda animação vocacional, né? Baik, ini pertanyaan sudah hampir pertanyaan akhir. Kembali lagi terkait dengan tahun jubileum ya, peziarah pengharapan. Apa kira-kira hal-hal yang menjadi harapan Bapak Uskup? Tentu seturut dinamika gereja yang terjadi. Apakah harapan terkait pertumbuhan iman umat, atau mungkin pertumbuhan iman panggilan, atau mungkin apa yang menjadi harapan Bapak Uskup mungkin terkait keuskupan ke depannya ini akan seperti apa begitu? Você fala Tentang o que, como é que tahun diz assim? jubileum, O que, saya teringat o que está em pada pelaksanaannya di aplicação está tahun tendo a 2000. jubilar para o ano Saat para as itu vocações, é isso? banyak sekali dokumen dan orientasi yang dihasilkan, yang sangat menarik dan penting bagi perkembangan gereja. Waktu itu saya masih seorang imam muda, Jubilar em todo o tempo baru da igreja que ele saja aconteceu, né? Eu me ditahbiskan. recordo que eu participei bem no ano Saya do melihat jubilar ordinário banyak do ano 2000. hal baru yang muncul Foi o da melalui obra dokumen-dokumen recém-ordenado. tersebut, E foi assim, yang tempo memberi muito arah bonito, dan semangat baru principalmente depois do dalam jubilar, que veio os documentos da kehidupan gereja. etc, pra gente estudar, avaliar, Oleh karena itu, tomar saya memandang encaminhamentos, né? dan berharap Então, bahwa foi muito bom. Eu espero tahun que jubileum esse ano 2025 jubilar, eu digo espero, pode dizer, mas tenho juga akan certeza membawa que kebaruan também esse ano jubilar de dan 2025, perkembangan yang sangat jubilar signifikan, ordinário, também vai trazer muitas baik riquezas bagi para a nossa perkembangan igreja, para a imam nossa umat caminhada, Katolik e secara para o umum, povo como um todo, né? maupun E os khususnya jovens, é claro, bagi né, que anak-anak mencionou muda. na pergunta, né? Harapannya, Não pode ficar de fora, é muito kita muito dapat importante para eles também. saling Eles bekerja gostam de bersama, novidade, kaum muda gostam di de coisas seluruh novas, dunia. mas vai ajudar muito também Dan yang a terpenting, juventude, kita e semua ajudando a juventude a dipanggil as vocações. untuk terus Como eu melanjutkan disse, né, o ano jubilar karya-karya sempre traz misi ini algo novo para a demi igreja, respiro novo para a keberlanjutan igreja, gereja fôlego novo para a igreja, di né? masa E assim depan. atinge todo mundo, porque o trabalho é para todo mundo, né? O ano jubilar é para todo mundo, né? Então, eu tenho muita esperança nisso, nesse ano jubilar 2025. Baik, ya terima kasih banyak Bapak Uskup Hendrik atas waktunya, atas kesempatannya. Saya Maurizio pamit undur diri. Semoga hari menyenangkan sampai dari pagi hingga siang, sore, malam. Ya, Bem, obrigado. Amin. Espero que tenha aproveitado bem da entrevista. Tenha ajudado nos estudos dele. sí.